Racikan Berita 1. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, memasuki 2 tahun masa pemerintahan tentu menjadi momentum penting untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut tidak hanya berbicara tentu terkait dengan apa yang telah dicapai, tetapi kemudian juga membahas terkait dengan tantangan, efektivitas pemerintahan, hingga arah kebijakan ke depan. Untuk itu, membuka forum diskusi pada sore hari ini, mari bersama kita dengarkan sambutan sekaligus opening statement kepada yang terhormat Bapak Dr. Syukur Mandar SHMH. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji tentunya kita aturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga sore hari yang berbahagia ini di tempat ini kita berkumpul menyatukan pikiran, membariskan ide, menyamakan cita-cita agar negara yang kita cintai ini senantiasa berada di haluannya. Kita ingin terus berdiri tegak sebagai sebuah negara bangsa. Kita ingin terus menjadi negara yang terhormat, dan kita ingin menjadi rakyat yang berdaulat. Pada hari ini saya dan teman-teman gerakan oposisi menginisiasi sebuah forum diskusi. Nama programnya adalah Desak Presiden. Program ini tentu memberi inspirasi kepada kita semua bahwa banyak hal penting yang harus kita rundingkan bersama sebelum bangsa ini tinggal kenangan, sebelum bangsa ini pecah, sebelum anak bangsa ini satu sama lain bermusuhan jauh dan bahkan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Hari ini banyak hal penting yang akan kita diskusikan. Oleh karena itu saya mengundang Bang Saur Senior, Bang Fuad, Bang Prof Jafar, Brother Edu, ada Bang Ray Rangkuti sebentar lagi nyampe, dan moderator Bang Wahyu untuk memandu diskusi kita. Saya mau bercerita tentang pentingnya kepercayaan. Sebab saya memulai dari apa arti pemilu. Setiap sebuah peristiwa politik yang paling penting poin yang kita tangkap dan kita harapkan adalah kepercayaan selalu tumbuh dan dia terus bertahan sesuai dengan hope, sesuai dengan harapan. Karena itu saya mau bercerita tentang mahalnya kepercayaan. Setiap hari ibu-ibu kita atau orang tua di rumah mengantar anaknya pergi sekolah. Ini cerita ini selalu saya buka sebagai pemantik. Ibu mengantar anaknya ke sekolah dalam sebuah sekolah yang standar internasional, sehingga seorang ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah itu, dia tidak boleh masuk ke ruang kelas, hanya berhenti di depan pagar sekolah, lalu dijemput oleh wali kelas dan dibawa ke dalam ruang kelas. Siang harinya, untuk memastikan anak ini mendapatkan makanan, ibu itu mengantarkan makanan kepada anaknya agar dia bisa makan siang. Ketika dia mengantarkan makanan itu juga tidak bisa dihantarkan sampai ke dalam kelas langsung diberikan kepada anaknya, tidak bisa, karena itu peraturan sekolah. Karena makanan itu pun dititipkan kepada wali kelas, dan nanti wali kelas itu akan memberi makan atau memberikan kepada anaknya itu. Anak di dalam ruang kelas itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa di makanannya itu ada kemungkinan ada racun.
sekali lagi ada kemungkinan dimasukkan racun oleh penjaga sekolah. Tetapi tidak ada pretensi atau kecurigaan dia terhadap makanan yang dihantarkan oleh ibunya. Karena makanan itu diyakini diasuh, dimasak dengan kasih sayang gitu oleh ibunya. Lalu setelah jam istirahat dia keluar dan dia makan makanan itu. Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda untuk membayangkan, andai saja penjaga kelas atau wali kelas itu tidak amanah, lalu dia masukkan racun ke dalam situ, maka banyak orang tua yang menjadi korban dan anak juga korban. Kenapa antara wali kelas, anak dan orang tua tidak ada pretensi? Karena trust tumbuh di situ. Karena kepercayaan tumbuh di situ, karena kepercayaan menjembatani mereka. Dalam rasa yang tumbuh di mereka itu adalah kepercayaan. Orang tua percaya pada wali kelas percaya pada orang tua, dan anak juga percaya pada wali kelas. Tetapi ketika wali kelas itu misalnya tiba-tiba dia berpikir memasukkan racun ke dalam makanan titipan itu, maka Anda bisa membayangkan berapa banyak anak yang meninggal dunia karena keracunan. Ini bukan kasus keracunan MBG, bukan. Cerita ini saya mau tarik dia ketika pemilu, kita berlomba-lomba menuju ke TPS. Semua orang yang melangkahkan kaki dari rumah menuju ke TPS pasti punya hope, punya harapan. Hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana bernegara, berbangsa, yang melangkah ke pemilu itu membayangkan rupiah. Tetapi orang yang sadar akan pentingnya berbangsa, ketika dia melangkah menuju bilik suara, pasti seiring langkah berjalan ada hope di situ. Pilihan yang ada pada diri saya ini adalah sebuah harapan yang akan saya pindahkan kepada orang melalui TPS. Dari bilik TPS ini harapan akan saya pindahkan, dan orang yang terpilih di TPS itu akan berada di istana, dan dari dalam bilik istana keputusan-keputusan penting akan dia ambil untuk membahagiakan hidup saya di rumah itu. Ini semua terjadi kalau ada trust antara yang memilih dan yang dipilih. Ada kepercayaan yang tumbuh di situ. Maka sejarah zaman dulu, para nabi, para pemimpin pendahulu kita, dia mewariskan kita keteladanan. Cerita-cerita tentang kebohongan atau kezaliman pemimpin masa lalu itu sekedar sketsa untuk mengintrodusir setiap orang yang ketika dibebani tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka dia harus amanah. Ini poin penting. Maka ketika kita bicara tentang negara bangsa, maka di situ ada hope. Di dalam rumusan Undang-Undang Dasar, rakyat ditempatkan sebagai pemangku kedaulatan. Artinya bahwa keputusan penting rakyat itu harus menjadi keputusan yang mengikat pengambil keputusan. Artinya tidak ada pemerintah yang berkuasa. Yang adalah pemerintah menjalankan kekuasaan rakyat. Terminologi bernegara harus kita kembalikan pada semangat Undang-Undang Dasar. Maka saya selalu mengatakan, perundingan kemerdekaan, satu yang diputuskan oleh para pendahulu kita adalah apa yang tersirat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Tujuan negara tersirat di situ. Ini dikukuhkan dengan pasal 33, pasal 34, ekonomi kekeluargaan, cabang produksi dikuasai oleh negara, dan tanah, tumpah darah, semuanya aset sumber daya alam dikuasai oleh negara, diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Amandemen 1, 3 dan 4 menambahkan satu pasal di situ yang orang menyebutnya ada pasal titipan, bicara tentang ekonomi kapitalis. Sehingga rame-rame orang bicara soal kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar.
81 tahun kita merdeka, seharusnya kita tidak berdebat soal perjalanan bangsa ini pada soal tata kelola. Yang harus kita perdebatkan adalah ukuran kemerdekaan itu. Rakyat sebagai subjek dan sekaligus objek, penikmat daripada kebijakan, penikmat daripada kemerdekaan. Tetapi sayangnya Republik ini sejak merdeka, kemerdekaan hanya sekedar upacara. Orang lebih meriah memperingati upacara kemerdekaan daripada mengupacarakan kemakmuran dan kesejahteraan itu. Boleh dong tepuk tangan untuk ini. Oleh karena itu, kesempatan ini penting untuk kita mengirim sinyal ke istana agar istana tidak berpikir mengurusi kepentingan kelompok. Istana harus diberitahu bahwa istana ada di sana karena ada kedaulatan rakyat. Saya tidak membayangkan kalau kemudian satu ketika rakyat sudah pupus dari harapannya lalu mengosongkan TPS. Kalau kemudian sistem politik kita, undang-undang kita yang dirancang oleh para pendulum politik, partai dan bagundal-bagundal ini, para bajingan dan brengsek ini, kalau terus meramu sistem politik yang monopolistik, pemilu yang busuk manipulatif, maka jawabannya TPS harus dikosongkan. Agar mereka menjadi pejabat tapi tidak dipilih, agar kita tidak menimbun dosa. Sebab mengapa antara orang yang kita pilih dan yang dipilih, dua-dua menanggung beban, tanggung jawab. Yang memilih menitipkan harapan, yang terpilih harus mewujudkan harapan. Yang memilih menanggung dosa, yang terpilih juga ikut berdosa. Yang paling berdosa yang terpilih. Nah, oleh karena itu yang mendasar bagi seorang pemimpin adalah ketika dia berjuang menjadi pemimpin, presiden, gubernur, bupati, dia boleh ceramah, visi misi. Tetapi ketika dia menjadi presiden, dia harus banyak mendengarkan, jangan banyak pidato. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bicara pada beberapa poin penting. Pertama, gerakan oposisi memandang penting kabinet gemuk ini segera direefisiensi. Kabinet gemuk ini sekali lagi kabinet nggak ada guna, menampung orang-orang nggak kompeten dan kemudian kita rame-rame menggaji mereka. Tentu kita tidak ingin kabinet gemuk ini terus menjadi padanan pemerintahan Prabowo Gibran. Ini harus segera diefisienkan. Menurut hemat saya, kita hanya memerlukan 15 sampai 17 menteri tanpa wakil menteri. Kita tidak perlu wakil menteri. Di zaman dulu, Pak Fuad menjadi menteri keuangan, tidak ada wakil menteri juga baik-baik saja. Wakil menteri ini adalah jabatan yang menampung orang-orang di dalam. Bang Rai, silakan Bang Rai. Tepuk tangan dong Bang Rai Lakuti. Wakil menteri ini jabatan yang disiapkan untuk kompromi politik. Ada yang mengatakan sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi. Benar, sistem presidensial tidak mengenal oposisi, juga tidak mengenal koalisi. Sistem presidensial tidak mengenal koalisi, tidak mengenal juga oposisi, tapi demokrasi memerlukan oposisi. Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara demokrasi. Karena itu sistem oposisi tumbuh di luar sistem politik, namanya kekuatan civil society. Anda bisa bayangkan civil society yang kuat saja, kalau parlemennya mandul, kita masih berada dalam sebuah ancaman yang serius. Apalagi parlemennya menjadi subordinat dari kekuasaan pemerintah. Lalu civil society tidak tumbuh, maka negara sudah pasti pemerintahnya absolut. Yang kedua, kita ingin sampaikan kepada Presiden bahwa ada semacam musibah yang serius yang dihadapi oleh istana. Terjun bebas dalam durasi 5 bulan, 40 sekian persen turun public trust. Bahkan Presiden Prabowo kalah tenar, kalah populer dengan anak buahnya sendiri, Deddy Mulyadi.
dalam survei terbaru. Saya menyampaikan kepada Bang Fuad, kepada orang-orang istana bahwa Anda jangan sibuk mempersiapkan survei tandingan yang mengangkat kepercayaan publik pada Presiden. Sebab faktanya 80% rakyat Indonesia tidak percaya dengan Presiden Prabowo. Kecuali dia melakukan hal-hal yang fundamental, yang mendasar. Satu, kabinet gemuk ini segera diresafel, dirampingkan. Yang kedua, moratorium, hentikan MBG dan KDMP. MBG dan KDMP adalah proyek yang dibuat oleh pemerintah dengan menggunakan kekuasaan sebagai presiden, kekuasaan sebagai pemerintah merancang regulasinya, dan di sini terselip kepentingan dan sekaligus kejahatan merampok uang rakyat. Karena itu satu poin yang kita minta, moratorium MBG dan KDMP. Anda bisa bayangkan kita rakyat biasa, kalau kita mau mengajukan pinjaman ke bank, bank begitu selektif menyeleksi agunan kita. Tetapi begitu mudah dengan sebuah peraturan presiden, dia bisa mengambil uang di bank jumlahnya 240 triliun pakai aset negara, dan yang meminjamlah juga negara, dan yang memakan aparat negara. Ini sebuah kejahatan yang dirangkai dalam sebuah regulasi, sebuah konstruksi kebijakan yang luar biasa sesat. Begitu pula MBG. Maka saya berteriak lantang, perlu revolusi. Saya dibilang provokator, ya. Harus ada orang yang memprovokasi agar semua orang bangun dari tidurnya itu. Provokasi kita adalah revolusi tentang sistem bernegara. Kita perlukan itu revolusi. Bagaimana mungkin kalau presiden punya niat baik terhadap anak stunting, lalu kemudian orang tidak mampu? Maka data BPS kita sudah bicara, ada 28 juta yang harus diberi makan, bukan 81 juta. Lalu kemudian diberi makan penerima manfaat, bukan partai, bukan dapur TNI, bukan dapur Polri, dan seterusnya. Termasuk partainya presiden. Jadi akhirnya kita berpikir bahwa ini adalah sebuah bancakan. Gimana uang rakyat dirampok sementara guru mengemis dengan gajinya, dosen mengemis dengan gajinya, P3K yang sudah berjuang puluhan tahun harus kehilangan kesempatan karena tidak ada duit membayarnya, sementara negara sibuk memberi makan anak-anak yang tidak mampu dan sekaligus memberi makan orang-orang kaya. Jadi ini poin yang sederhana, Bapak Ibu. Oleh karena itu pada diskusi hari ini kita ingin agar forum ini mendeklarasikan bahwa pentingnya Presiden Prabowo segera melakukan pembenahan. Yang terakhir, kita tidak boleh terjebak pada problem-problem kulit permukaan. KDMP MBG ini adalah problem yang muncul ketika sistem politik, sistem pemilu kita itu busuk. Kita harus bicara tentang di mana sih sebetulnya titik kerusakannya. Titik kerusakan kita adalah sistem politik dan sistem pemilu, monopoli partai dan peran DPR yang luar biasa powerful untuk membela kepentingannya dan luar biasa impoten membela kepentingan rakyat. Artinya bahwa DPR kita sudah bisa tidak bisa lagi kita harapkan. Oleh karena itu saya agak vulgar. Kalau Presiden Prabowo serius, maka pernyataan saya tegas. Presiden memimpin revolusi, kita perlu perpu, bekukan saja DPR dan DPD. Biar Presiden keluar pimpin revolusi bersama dengan kekuatan civil society. Apakah kita perlu amandemen kelima untuk menertibkan kembali tata kelembagaan negara kita? Sebab terlampau banyak lembaga dan badan dibentuk oleh presiden dan kekuasaan yang menghabis-habiskan uang rakyat, sementara kita menjerit. Dan di situasi itu negara memperluas objek pajak, bahkan ingin mengkoordinasikan melibatkan polisi dan tentara dalam urusan pajak. Inilah kekacauan yang serius dan kita harus bekerja ekstra untuk menghentikan kekacauan ini. Karena itu pengantar saya pada hari ini, pernyataan yang penting yang harus saya sampaikan, pilihan harus kita berikan pada Presiden Prabowo. Dan Bang Fuad sebagai sahabatnya Presiden, tentu saja kita berharap menyampaikan pesan ini. Beliau konsisten terus
kenapa beliau datang dan berdiskusi dan mau memberikan feeding, bahkan juga menyampaikan pesan-pesan pada istana. Karena itu saya sengaja undang beliau di sini. Sampaikan pada Presiden bahwa bila dia tidak segera mengefisienkan kabinet, bila dia tidak segera merevolusi dan menghidupkan pasal 33, menghantam para oligarki, maka dia harus turun. Maka Presiden harus berhenti. Itu pilihan yang harus kita ambil sebelum Indonesia tinggal nama. Presiden Prabowo harus membuktikan kepada kita bahwa pidatonya sebelum ketika dia menjadi calon presiden, bahwa 2030 Indonesia akan bubar, itu tidak akan terjadi ketika dia sungguh-sungguh menerapkan pasal 33 dan memimpin revolusi. Presiden Prabowo harus menyadari satu hal. 80-90% kabinet busuk ini adalah titisan Solo. Ada presiden bayangan yang bekerja di luar istana mengendalikan presiden dalam istana. Kalau dia seorang jenderal, dia harus tunjukkan kepada kita bahwa dia bisa itu mengambil keputusan. Jangan sampai kita bersimpulan bahwa jenderal pun tidak jadi jaminan, seperti kopral, bahkan satpam itu lebih tegas daripada seorang jenderal itu. Akhirnya kita sipil harus mengatakan bahwa ada semacam tendensi bahwa ketika dia militer, dia kuat, kokoh menjadi pemimpin, itu sesuatu yang omong kosong, tidak bisa kita percaya. Sebab faktanya ternyata sosok Jokowi lebih kuat daripada Prabowo, lebih kuat merusaknya. Tetapi Prabowo nampaknya akan lebih kuat lagi pukulannya untuk merusaknya. Jadi kita ingin Pak Prabowo harus memukul Solo keluar dari istana, dan kemudian dia tunjukkan ke kita dalam sisa waktu 3 bulan. 3 bulan untuk genapkan 2 tahun ini. Kalau dia tidak melakukan ini, maka mohon maaf Pak Presiden, kita harus berbaris dalam jumlah yang besar untuk mengingatkan Presiden dengan cara konstitusional. Sebab kenapa? DPR kita, MPR kita tidak lagi kita harapkan. Mereka adalah orang-orang yang harus dimasukkan dalam tong sampah itu. Presiden oposisi cukup keras dalam urusan begini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sekali lagi mari kita rajut pikiran kita. Satu hal yang kita ingin tuju, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ingin kembalikan ruh dan cita-cita yang diamanahkan para pendiri bangsa ini kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Undang-Undang Dasar, kembali kepada pasal 33. Itu pengantar saya. Mudah-mudahan para narasumber ini lebih galak lagi daripada saya, dan kita bisa menemukan resonansi untuk keluar dari tekanan yang ada saat ini. Bapak Ibu, sekali lagi di tempat ini kita ingin kirim pesan kepada siapapun, Anda jangan teror siapapun. Tidak ada yang takut dengan senjata. Kawan-kawan kita yang sudah menjadi korban sudah memperlihatkan ke kita bahwa kami akan semakin banyak jumlahnya untuk berdiri di situ. Bapak Ibu, kita boleh kekurangan pejabat yang brengsek, tapi tidak boleh kekurangan pahlawan. Pahlawan itu tidak diukur dari posisi dan jabatan, tapi nilai perjuangan yang dia lakukan, itu yang diukur. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Bang Rai lebih keras dari saya, Bang Saud lebih keras dari saya, Bung Edu, Prof. Jafar, dan Bang Fuad bisa menyampaikan pesan kita pada Presiden. Saya mau memulai dengan mengapa desak Presiden. Agar teknologi kita itu dibangun di atas kesadaran. Kalau acara ini saya beri nama desak rakyat, maka pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang harus kita kejar? Saya mendesak Presiden karena dia diamandatir oleh pemilu sebagai Presiden. Karena itu saya desak dia untuk membereskan janjinya dan membereskan pekerjaannya, mengurusi rakyat. Itu mengapa acara ini saya beri tagline desak Presiden. Kalau saya berniat menurunkan Presiden, maka acara ini saya tulis desak rakyat, menurunkan Presiden. Membaca ini harus menggunakan perspektif yang luas. Lalu alasan yang kedua adalah, kalau misalnya saya bicara tentang Presiden harus mundur ketika dia tidak mampu bertugas, apakah saya harus mengatakan ketika dia gagal lalu saya bilang Presiden lanjut terus? Apakah itu pantas kalimatnya? Tidak. Ketika saya mengatakan Presiden harus mundur, apakah saya bermimpi Gibran jadi Presiden? Tidak. Anda bisa bayangkan bahwa
bahwa situasi kita dipaksa untuk memaklumi kebusukan yang sedang terjadi di negara ini. Maka kita harus berupaya untuk keluar dari cengkraman hitam para penguasa-penguasa bajingan ini. Karena itu kita ingin mendesak presiden supaya mengerti bahwa di lingkaran dia ada banyak orang yang tidak sevisi dengan presiden. Maka kenapa kita harus memberi dia waktu? Kalau dalam kurun waktu tidak membereskan pekerjaannya sebagai presiden, maka dia harus dibereskan. Tidak ada yang salah di situ. Apa yang salah dalam pandangan kita sebagai rakyat? Di dalam konstitusi kita, presiden boleh diberhentikan kalau dia tidak mampu menjalankan tugas. Tetapi pemberhentian presiden secara normatif diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Dasar itu diberikan pada DPR. Tidak diberikan pada rakyat, tetapi memilih presiden rakyat, bukan DPR. Maka saya katakan ada logika konstitusi yang catat, harus ada ruang di mana publik bisa menyatakan pendapat, presiden boleh diimpeach. Itu modernisasi negara demokrasi. Kenapa kita terus bicara pada ruang itu? Karena memang yang kita merancang sistem politik kita, memberi ruang untuk mereka menentukan pendapat, menentukan haluan dan merancang kepentingan mereka yang menguasai dan mereka menikmati. 82% negara hidupnya dari pajak rakyat, sumber daya alam dirampok oleh mereka, oligarki dalam, luar, oligarki kabinet, oligarki istana, luar istana. Ini kan fakta yang terjadi. Nah, ketika presiden bicara tentang pasal 33, maka kita tunjuk dia, resak dia. Presiden, bereskan revolusi pasal 33, revolusi sistem politik, revolusi sistem pemilu, semua harus diperbaiki supaya pekerjaan presiden itu tidak sia-sia. Jangan sampai 25 tahun dia berjuang menjadi presiden, hanya karena dia gagal dalam 2 tahun, dia tidak punya legasi apa-apa dan kemudian dia tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkanlah nama yang buruk itu. Itulah kita desak dia supaya tugasnya dibereskan. Sehingga Bapak Ibu yang ada di sini, saya setuju. Ada orang yang ingin menebak, jangan-jangan Syukur Mandar mau Gibran jadi presiden. Kalau Anda tanya pikiran saya tentang itu, saya sama dengan Bang Rai. Kepada Gibran dan tentu semua bahwa secara konstitusi wakil presiden menduduki jabatan sebagai presiden. Tetapi ada sejarah di Republik ini bahwa presiden ketika dia berhalangan tetap, wakil presiden menduduki jabatan dan tugas wakil presiden hanya melaksanakan pemilu dan dia tidak boleh ikut pemilu. Kalau Anda tanya pikiran Syukur Mandar, supaya revolusi yang kita maksudlah pertempuran gagasan bagaimana rekonstruksi desain ulang terhadap perjalanan bangsa ini. Anda tahu kegagalan reformasi lah kita hanya melahirkan tuntutan, kita tidak merancang masa depan bangsa, kepemimpinan bangsa, sehingga gagal reformasi pada pintu masuknya itu. Dan kemudian pintu keluarnya kita semua tersentak kaget, kok kenapa pemainnya pemain lama semua. Itulah mengapa penting Presiden Prabowo membangun sebuah legasi politik yang menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah presiden baik konstitusi, bukan yang di Solo yang presiden. Itulah kita desak dia supaya orang-orang yang bertengger di kabinet yang makan duit rakyat itu mereka disingkirkan dari kabinet dan istana. Itu poin yang kita ini. Sehingga revolusi pasal 33 itu harus. Orang mengatakan, oh negara luar semua, masa hidup negara nggak boleh? Semua negara menggunakan pajak. Negara-negara maju 52% pajak. Tetapi kembali ke rakyat, pendidikan gratis, kesehatan gratis, public service luar biasa. Di kita hidup dari pajak, kembali ke kita iuran BPJS. Pendidikan mahal, kesehatan mahal. Kan pejabat yang digaji mahal itu yang kita marah. Lalu sumber daya kita ribuan triliun meluap di luar masuk ke kantong oligarki. Siapa oligarki? Oligarki swasta, oligarki pemerintah. Menteri-menteri itu sebagian besar kaki tangan oligarki dan mereka juga punya perusahaan tambang di mana-mana. Itu yang mau kita babat. Karena mendesak dia nggak mungkin kita desak presiden babat mereka, kalau nggak you yang kita babat. Itu. Ini poinnya. Apa saya harus bilang kalau dia tidak babat mereka jalan terus Pak? Kan itu tidak serius. Supaya dia menganggap kemarahan kita ini serius, you harus turunkan dia. Kalau nggak you turun. Kan itu begitu. Ya. Racikan Berita 1